Setan makan najisnya, darahnya. Namal hurrimat alaikumul maitatu, bangkai, waddamu, darah, walahmul khinzir. Jangan biarkan untuk setan. Setan ini dari mana Pak Ustadz? Dari jin. Jin yang baik-baik. Wa anna minnal muslimun. Kami ini ada yang jin muslim. Jin muslim tak makan darah, karena darah najis. Jadi kalau gitu jin muslim itu tidak boleh istinja pakai tulang. Pergi ke musafir, sampai di tengah jalan dapat tulang, batu tak ada. Kata Nabi, jangan istinja pakai tulang. Kenapa? Ta'amu ikhwanikum, karena tulang itu makanan saudara kami. Maksudnya makanan jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bihi wa ilaihi, dengan sanadnya, hadis 164, mengikut bab at-tasi yang ke-9. Riwayat yang pertama riwayat Imam Muslim, yang berikutnya wa fi riwayatin, dalam satu riwayat menurut Imam Muslim juga. Idza, apabila, waqa'at, jatuh, luqmatu ahadikum, luqmah, satu suapan makanan, jatuh. Kalau jatuh satu suapan makanan, ini sedang makan, jatuh. Makanan orang Arab itu gandum dicampur dengan susu, dicampur dengan minyak sapi, lalu kemudian dimasak pakai bara api jadi roti. Jadi satu suap maksud itu bukan nasi. Nasi kalau dipegang jatuh berserak dia. Nah, ini dipahami dulu makanannya. Gandum jatuh dia, semua disuap ini jatuh. Falyakhudha, maka ambillah. Falyumit, maka nabiha min ada, selama tidak ada. Ada selalu diartikan sesuatu yang mengganggu. Selama dia tak mengganggu. Maksud mengganggu itu tak jijik kita atau jatuh ke najis, ambillah. Wal yakulha, ambil, makan. Hadis ini umurnya 1445 tahun. Sebelum muncul iklan, belum 5 menit. Lebih dulu hadis ini lagi. Kok dibiarkan, kenapa? Wala yada'ha lisyaitan, jangan biarkan makanan itu untuk setan. Empat zakat fitrah.
Yang pertama gandum, yang kedua kurma, yang ketiga anggur kecil yang dikeringkan, zabib namanya. Yang keempat susu kambing yang ditampung, ditalam, dijemur, mentega namanya. Itulah makanan pokok orang dulu. Keempat-empat makanan pokok ini di tempat kita jadi cemilan. Roti cemilan, anggur cemilan, zabib cemilan, mentega apa itu pun semua cemilan. Yang penting kita makan nasi. Makan mie pun makan nasi. Pokoknya kalau tak ada nasi tak bisa. Jadi rupanya perubahan zaman merubah tradisi termasuk makanan. Tapi kalau kita tengok sekarang kita ini kan makan nasi. Kira-kira 30 tahun lagi orang udah tak makan nasi. Karena di beberapa tempat saya tengok orang udah tak makan nasi. Pas acara makan ada ngambil sayur aja, ada ngambil ayam aja, ada ngambil buah aja. Pas tanya, bapak tak makan nasi? Diet karbo, menjaga, takut gula, kolesterol. Dulu tak ada orang Makkah makan nasi. Tunjukkan saya mana hadis Nabi Muhammad makan nasi. Tak ada. Nasi itu baru datang belakangan. Jamaah haji datang dari Bukhara, dari India, dari Indonesia. Orang tuh naik kapal laut membawa beras. Sampai di Mekah dimasak orang tuh. Dikasih ke orang Mekah. Dicoba sama orang Arab. Enak juga rupanya. Berubah. Kalah. Orang Makkah pun sekarang makan nasi. Jadi memahami hadis ini, memahaminya, kalau orang tak paham, bingung dia baca hadis nih. Makan nasi dicampur rendang, jatuh. Semana menyuap. Pahami dulu. Itulah perlunya belajar sosiologi, antropologi untuk memahami hadis. Wala yamsah yadahu, jangan menyapu, mengusap tangannya, bil mindil, dengan sapu tangan, dengan kain, dengan tisu, hatta yal'aqa asabi'ahu, sampai dia jilat jarinya. Sobek roti tadi, dicolek pakai kurma, pakai daging, makan. Lalu kemudian jangan disapu pakai tisu, pakai kain, sampai dia mengisap bersih habis. Fa innahu la yadri, karena dia tak tahu fi ayyi ta'amil barakah, dia tak tahu pada makanan yang mana yang ada barokah itu. Apakah pada rotinya, atau pada selenya, atau pada karinya, atau pada kuah yang menempel. Entah di mana barokah. Habis. Wa fi riwayatin, riwayat lain, riwayat ketiga, lahu, riwayat Muslim juga. Inna syaitana, sesungguhnya setan, yahduru, datang setan, ahadakum, datang setan, inda kulli syai'in, datang setan kepada kita dalam semua aktivitas kita. Waktu kita makan, setan datang. Waktu kita minum, setan datang. Waktu kita berhubungan, setan datang. Waktu kita pengajian pun setan datang. Ikut juga setan tuh ngaji. Makanya kalau tak ngaji lebih parah dari setan. Setan aja datang, masa kita tak datang? Kulli syai'in,
min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amihi, sampai setan itu datang waktu makan. Itu sedang makan itu setan datang. Fa idza saqatat, apabila jatuh min ahadikum, dari tangan kaki kamu, al-luqmata, satu cuil, satu suap, luqmah, suap, falyumit maka nabiha min ada, lalu kemudian falyakulha, makanlah, wala yada'aha lisyaitan, jangan biarkan untuk setan. Jadi kalau kita tinggalkan situ, berarti meninggalkan untuk setan. Parahnya lagi orang kita ini, memang disediakan pula untuk setan. Ini ayam, ini gulai, ini kambing, untuk setan. Lebih banyak pula untuk setan itu lagi dari untuk dia. Kepalanya, hatinya, otaknya untuk setan. Dia gazebonya, lemak-lemaknya untuk dia. Tak boleh, tak ada untuk setan. Setan makan najisnya, darahnya. Namal hurrimat alaikumul maitatu, bangkai, waddamu, darah, walahmul khinzir. Jangan biarkan untuk setan. Setan ini dari mana Pak Ustadz? Dari jin. Jin yang baik-baik. Wa anna minnal muslimun, kami ini ada yang jin muslim. Jin muslim tak makan darah, karena darah najis. Jadi kalau gitu jin muslim itu tidak boleh istinja pakai tulang. Pergi ke musafir, sampai di tengah jalan dapat tulang, batu tak ada, kata Nabi jangan istinja pakai tulang. Kenapa? Ta'amu ikhwanikum, karena tulang itu makanan saudara kami, maksudnya makanan jin. Tulang dari onta yang disembelih, yang tak disembelih pun jin Islam tak mau makan. Sekarang jin itu tak dapat lagi, habis tulangnya pun disup orang. Ada jatah semut, ada jatah lalat, ada jatah jin. Itu maka kalau habis memasak tulang malam, dibuang, jangan dibiarkan di dapur. Ya kalau jin Islam yang datang. Kalau jin kafir, orang kita sengaja disiapkan tulang, dipanggil jin untuk menanya togel. Kata setan, kami pun udah lama tak main togel gitu. Jadi setan ini datangnya dari jin. Ada yang jin Islam, wa minnal qasitun, ada yang jin kafir. Jin kafir itulah namanya setan. Orang barat menyebutnya satan. Makanya ayat-ayat setan terjemahnya satanic verse. Verse ayat. Satanic verse, ayat-ayat setan. Salman Rushdie masih hidup orangnya. Ada Arab menyebutnya syaitan. Orang kita nyebutnya setan. Sampai ke Malaysia bagian atas hilang N-nya. Karena orang itu bercakap seta, seta ya. Arak seta. Saya dulu banyak kawan-kawan untuk kuliah. Ngamuk dia kalau diejek orang Mesir. Arak seta, apa rupanya Arab setan. Syaitan bahasa Arab. Induk dari semuanya itu, induk setan itu, induk ongkangnya namanya iblis. Jadi yang tak mati-mati sampai hari kiamat itu iblis. Adapun setan yang kelas-kelas kopral mati, anak-anak buah, yang pion-pion, yang keroco-keroco. Manusia ini ada juga yang jadi setan, ada. Maka disebut syayatinul insi wal jin.
setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kalau ada orang yang bilang setan kau, cakapnya itu betul apa tak betul? Betul, setan kau. Tapi kata Ustaz Somad kemarin setan itu jin. Kau baru nonton setengah, tak kau tonton sampai habis. Manusia itu pun setan. Semua yang jauh dari Allah, melawan perintah Allah, maka disebut dengan setan. Kalau dia bertobat, kalau dia hijrah, kalau dia masuk Islam, memperbaiki dirinya, maka dia hanifan musliman, ya muslim. Setan itu sifat atau sosok? Sosok. Ada dia bentuk. Memang ada setan. Dan kita tak disuruh mencari-cari setan, berkawan sama setan, menyiapkan makanan setan, memandikan setan, memberikan satu kamar khusus untuk setan, bangun hotel bagus-bagus, dibuatkan satu kamar, kamar setan. Anak yatim tidur tak pernah di hotel, setan pula disediakan. Nah, buatlah program semalam bersama yatim, undang anak-anak yatim, bawa tidur di hotel, ajar dia berenang, satu orang satu keluarga. Setan pula dimanjakan, makan bersama setan, tidur bersama setan, minum bersama setan. Tak baca doa, ikut setan. Saya pulanglah ke kampung tempat saya SD dulu. Saya berpindah-pindah. SD kelas 1 sampai kelas 3 pindah. Kelas 3 sampai kelas 4 pindah. Kelas 4 sampai kelas 6 pindah. Jadi pulang saya jumpa sama tetangga. Pas jumpa tuh ketawa lah tetangga saya. Saya heran kenapa dia ketawa. Kenapa bapak ketawa, saya bilang. Ingat saya Ustadz waktu kecil dulu sama adik Ustadz berdua. Kata adik Ustadz, abang belum baca doa makan. Terus kata Ustadz, kita tak usah baca doa karena ikannya ikan asin, biarlah setan itu ikut. Saya dah lupa, tak ingat. Ya, kelas 1. Begitu gue bilang, Pak, iya. Rupanya kalau makan ikan asin biarlah setan itu ikut. Mau makan apapun kita, setan tak boleh ikut. Karena bukan masalah makanannya apa, tapi tidak boleh satu majelis dengan setan. Itulah kenapa tidak boleh di kamar di rumah ada patung. Kenapa tak boleh? Karena berdiam di situ setan. Ruang tamu, lebih spesial lagi kamar tempat tidur. Di kamar tempat tidur itulah tempat setan. Atung duduk setan di situ. Orang Islam takut sama setan. Siapa takut sama setan? Mana ada kita takut sama setan? Kita bukan takut sama setan, tidak mau satu majelis sama. Bedakan antara takut sama tak mau. Ini banyak. Kalau kafir aja, jangan bodoh. Ini udahlah kafir bodoh. Orang Islam takut sama setan. Ada kami takut sama setan. Kalau takut kami sama setan, tak habis hutan Riau nih. Orang dulu kan takut membuka hutan, habis. Cobalah naik kita pesawat nih, habis hutan. Itu tanda tak takut sama setan lah itu. Ada kita takut sama setan, cuman kita tak mau satu majelis sama setan. Kenapa malaikat rahmat itu Pak Ustaz takut sama setan? Mana ada? Itu katanya tak boleh ada patung, setan tak masuk. Dia tak mau satu majelis sama setan.
Dilarang membunuh katak. La taqtul ad-difda. Jangan bunuh katak. Kenapa? Naqiquhu tasbih. Karena bunyinya itu tasbih. Katak itu sedang bertasbih. Lain bunyinya, itu cakap dia lah. Tasbih. Memang itu tasbih katak. Kalau kita subhanallah, subhanallah 33 berhenti, dia tak berhenti. Bertasbih. Hadis sahih tentang tasbih katak. Mana tahu ada yang risau dengan tasbih. Risau lah aku bunyi katak ni. Tasbih katak. Al-Ashir yang 10 165. Ani bin Abbasin, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tak ada Abdullahnya situ Pak Ustaz. Memang tak ada. Anak Abbas. Anak Abbas banyak. Fadl anak Abbas juga. Anak Abbas yang mana? Itulah dia namanya kebiasaan. Kalau disebut Ibnu Abbas, pasti Abdullah bin Abbas. Menurut Imam Ahmad, Ahmad yang mana? Beribu Ahmad. Kalau sudah disebut Ahmad, itu pasti Ahmad bin Hanbal. Itu sudah kebiasaan itu. Tak perlu dijelaskan lagi. Yang tak tahu itu yang tak biasa. Kalau dah biasa tahu dia. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Qala, dia berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berdiri. Qama, berdiri. Bimau'izatin, menyampaikan nasihat. Nabi menyampaikan nasihat. Faqala, Nabi berkata. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum mahsyurun, nanti kamu akan mahsyurun, dibangkitkan dari kubur. Mahsyurun, dibangkitkan dari kubur. Majmu'un, dikumpulkan semua kita. Yang mati dimakan buaya, yang mati dimakan ikan piranha, yang mati ditabrak truk, yang mati kecelakaan, bangkit semua. Ilallah hufatan, tidak pakai alas kaki. Bangkitnya kita itu nanti tak pakai selop, tak pakai sendal, tak pakai sepatu. Uratan, tak pakai baju, tak pakai celana, tak pakai kain, telanjang bulat. Ghurlan, tak berkhitan. Bacakannya lah ayat, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami mulai dulu penciptaan kamu waktu pertama kali. Macam mana dulu lahir ke dunia ini? Tak berselop, tak berbaju, tak berkhitan. Ada satu riwayat menyebut Nabi Muhammad itu lahir sudah khitan. Satu riwayat. Tapi ini ceritanya kita lah. Lahir tak bersandal, tak berbaju, tak berkhitan. Wa'dan alaina, sudah janji kami, kata Allah, inna kunna fa'ilin, kami pasti akan melakukannya nanti. Bagaimana dulu kamu datang ke dunia ini telanjang, tak bersandal, tak berkhitan, nanti kamu pun bangkit juga begitu. Ala, ketahuilah, wa anna awwalal khalaiq, yang pertama kali dari semua makhluk ini, yuksa, yang dikasih baju, yang dikasih pakaian nanti hari kiamat, Ibrahim. Nabi Ibrahim yang pertama pakai baju. Ala wa innahu sayuja'u birijal. Ala, ketahuilah, innahu, sesungguhnya, sayuja'u, Nabi Ibrahim akan datang, didatangkan, birijalin, dengan beberapa orang, min ummati, dari umatku. Nabi Ibrahim datang bersama beberapa umat Nabi Muhammad SAW.
fayukhadhu bihim dhatas shimal, lalu kemudian sebagian mereka itu ditarik dari kelompok sebelah kiri, yang sebelah kanan penghuni surga, yang sebelah kiri penghuni neraka. Fa'aqulu, lalu aku pun berkata, kata Nabi, ya Rabb, ya Allah, ashabi, itu sahabatku ya Allah. Kenapa mereka itu ditarik dari sebelah kiri masuk neraka? Itu sahabatku. Fayuqalu, lalu dikatakanlah kepada Nabi Muhammad, innaka, sesungguhnya engkau, la tadri, kau tak tahu, ma ahdatsu ba'daka, apa yang mereka lakukan sesudah engkau. Itu sahabatku, kenapa dia ditarik masuk neraka? Kau tak tahu apa yang mereka lakukan sesudah engkau mati. Itulah dia gerakan murtad setelah Nabi meninggal, tidak mau membayar zakat. Yang masuk Islamnya masuk Islam ecek-ecek. Fa'aqulu, maka aku, kata Nabi Muhammad, aku berkata, kama qala al-abdus salih, aku berkata sebagaimana yang dikatakan oleh seorang hamba yang soleh. Hamba yang soleh di situ maksudnya Nabi Isa. Tulis di bawah tuh, Isa. Apa kata Nabi Isa? Wa kuntu alaihim syahida, aku menjadi saksi bagi mereka, saya jadi saksi bagi antum semua. Apa yang kamu lakukan, aku jadi saksi. Madum tu fihim, selama aku bersama mereka. Waktu aku masih hidup sama mereka, iya aku jadi saksi. Kalau udah meninggal, tak bisa lagi aku melarang dia, aku sudah meninggal. Ila qaulihi, sampai pada ayat Al-Azizul Hakim, Allah Maha Aziz, kuasa, Hakim, Allah Maha bijaksana. Fayuqalu li, lalu dikatakan kepadaku, Nabi Muhammad, innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim, mereka kembali kepada tradisi mereka ke belakang sebelum mereka Islam. Munzu faraqtahum, setelah engkau meninggal dunia, meninggalkan mereka, mereka kembali kepada ajaran nenek moyang mereka dulu. Itulah mengapa mereka ditarik ke sebelah kiri masuk neraka, karena meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Sebagaimana tradisi Imam Nawawi, kata-kata yang sulit itu dijelaskannya. Kata-kata ghurlan, artinya ghaira mahtunin, ghaira tidak, mahtunin dikhitan, ghaira mahtunin tak dikhitan. Bahasa Arabnya ghurla. Siapa nama anak kau? Ghurla, berarti tak bersunat. Ghurla, tak bersunat. Hadis 166, hadis yang ke-11, an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, namanya Abdullah bin Mughaffal, nama kunyah panggilannya Abu Sa'id. Kalau anak antum pertama perempuan Aisyah, Abu Aisyah. Kalau anak antum Hafsah, Abu Hafsah. Nama dia Abu Sa'id, nama dia Abdullah bin Mughaffal. Qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang anil khazfi, Nabi melarang melempar batu. Ambil batu, lempar. Tak boleh. Tak boleh melempar batu. Kenapa tak boleh? Wa qala, Nabi berkata, innahu la yaqtulus sayda, tidak membunuh binatang buruan. Ambil batu, lempar.
Mati rupanya burung merpati yang hinggap di dahan. Tak ada gunanya. Iya, kalau merpati kena, kok kepala orang di bawah bongkak. La yaqtulus sayda wala yankaul aduwa, tidak pula bisa membunuh musuh. Batu. Membunuh buruan tak bisa. Membunuh burung tak bisa. Membunuh harimau, pening pun tidak kata harimau. Membunuh musuh tak juga bisa. Wa innahu yaqfa'ul ain, lemparan batu itu hanya melukai biji mata. Luka, pecah, berdarah. Wa yaksirus sin, kena ke gigi, patah, pecah, tanggal. Burung tak mati, musuh tak luka, harimau tak mati, musuh hanya melukai biji mata dan gigi. Tak ada gunanya. Itu apa? Lempar pakai batu. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Buatlah sesuatu yang kira-kira ada efeknya. Apa yang kau lakukan? Apa gunanya kau buat? Sekarang ini banyak orang melakukan, membuat sesuatu tak tahu untuk manfaat. Buat orang. Tengok orang melakukan, buat. Pokoknya sekarang asal viral, buat. Apapun dibuat orang. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, anna qariban libni Mughaffal, ada keluarga Ibnu Mughaffal ni khadzab, melempar. Ibnu Mughaffal yang meriwayatkan hadis ini ada keluarganya, qaribnya, kerabat. Lempar pakai batu. Nahan, dilarang Nabi. Dia melarang. Fanahahu, dilarangnya. Wa qala, dibacakannya hadis. Inna Rasulullah SAW naha, Nabi anil khadzfi, melarang khadzab. Inna hadza tasidu saydan, tidak membunuh binatang. Siapa bilang Ustaz tak bisa dengan panah, dengan melempar batu? Kami selalu pakai batu, kami membunuh burung. Kayak mana? Pakai panah, itu bukan melempar. Melempar tuh gini. Kalau pakai ketapel itu lain. Itu pakai alat. Ini lempar tak tentu arah, tak ada manfaatnya. Summa ada, kemudian dia kembali. Faqala, uhadditsuka anna Rasulullah SAW naha anhu. Aku sudah menyampaikan hadis ini Nabi ini kepada engkau. Nabi melarang, tak boleh. Summa utta tahzif. Kalau kau tetap juga melempar pakai batu, padahal sudah aku sampaikan hadisnya, tapi kau tak juga mau berhenti, la ukallimuka abadan, aku tidak akan bicara lagi ke kamu. Tak mau aku mencakapi kau lagi. Sebagai hukuman, bukan memutus tali silaturahim, tak boleh putus silaturahim. La yadkhul jannata qati'ur rahim. Maksudnya, tinggalkan perbuatan ini. Kalau kau tidak meninggalkan ini, kau bukan bermusuhan dengan saya, tapi kau sudah melawan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir 167, sebelum masuk bab baru Rabu depan. Ats-tsani asyar, yang ke-12. Wa an Abis ibni Rabi'ah, dari Abis bin Rabi'ah. Qala, dia berkata, Ra'aitu, saya melihat Umar ibn al-Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu an, yuqabbil, mencium, al-hajar, maksudnya yakni al-aswada, maksudnya hajar aswad. Ini hajar aswad. Wa yaqulu, kata Umar bin Khattab, inni a'lamu, aku tahu, annaka, sesungguhnya engkau wahai batu, hajar, kau hanyalah batu, ma tamfa, kau tak bisa mendatangkan manfaat, wala tadur, kau tak bisa mendatangkan mudarat.
Lalu kalau tak bisa datangkan manfaat, tak bisa mudarat, kenapa dicium? Laula ra'anni ra'aitu Rasulullah. Kalaulah bukan karena aku pernah menengok Nabi, yuqabbiluka, menciummu, ma qabbaltuka, aku pun tak mau mencium. Kalaulah bukan karena Nabi menciummu, aku pun tak mau mencium. Aku menciummu karena Nabi mencium. Salah satu cara mengambil barokah, dicium. Tak bisa mencium, pegang pakai tangan. Karena orang ramai, tangan bekas memegang itu yang dicium. Tak juga bisa diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia naik kuda, zaman dulu naik unta, mereka keliling bawa tongkat. Tongkat itu ditempelkan ke Hajar Aswad. Muttafaqun alaih. Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Mengikuti sunnah Nabi tanpa berpikir ada tak ada manfaatnya, pokoknya kau cium. Kenapa kau cium? Karena Nabi melakukan. Ada kaum rasionalis, kalau tak ada manfaatnya menurut akal tak ikut. Pokoknya ada tak ada ikut. Kalau tak ada, bukan tak ada, kita tak tahu. Kalau tak ada, sebetulnya bukan tak ada, kita belum ketemu. Kita bilang tak ada, padahal sebetulnya ada. Sunnah makan, sunnah semuanya. Muttafaqun alaih, ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Itulah hadis yang kita kaji sebanyak 1, 2, 3 hadis, 3,5 hadis. Rabu depan baru kita masuk bab yang ke-17. Wallahu a'lam. Di antara begitu banyaknya sunnah Nabi Muhammad SAW, ada sunnah fisik, ada sunnah sifat, ada sunnah akhlak, ada sunnah ibadah. Berapa sebetulnya sunnah itu? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. 5. Qaulin, cakap, fi'lin, perbuatan, takririn, ketetapan, khalqiyatin, fisik, khuluqiyatin, kebiasaan, perbuatan, pembawaan, tabiat. 5. Itu sunnah. Prioritasnya mana yang kami lakukan dulu? Sunnah ini terbagi hukumnya kepada pertama wajib, yang kedua sunnat. Jadi yang mana kita laksanakan? Wajib. Salat subuh berjamaah sunnah, hukumnya wajib. Bingung saya Pak Ustaz, sunnah kok wajib? Tapi sunnah itu dilaksanakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa, itu sunnah. Itu sunnah menurut ulama fikih. Ini yang sedang kita kaji, sunnah menurut ulama hadis. Sunnah menurut ulama hadis 5. Ucapan, perbuatan, ketetapan, fisik, kebiasaan. Sunnah menurut ulama fikih dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa. Itu fikih. Sunnah menurut ulama usul fikih, dalil-dalil dari Nabi yang bisa dijadikan sebagai hujah untuk hukum. Jadi kalau gitu sunnah itu berapa? 3. Sunnah menurut ahli hadis, sunnah menurut ahli fikih, sunnah menurut ahli usul fikih. Di antara 3 ini mana yang paling lengkap, paling umum? Sunnah menurut ahli hadis. Jadi yang dia tanya ini,
Sunnah menurut ahli hadis. Sholat subuh berjamaah ke masjid itu adalah sunnah. Salah Pak Ustadz, itu wajib. Yang menjelaskan betul, yang membantah itu pun betul. Cuman bedanya yang Ustadz ceramah ini menurut ahli hadis, yang bertanya itu menurut ahli fikih. Kalau dipahaminya semua, oh gitu. Jadi mana prioritasnya? Yang wajib dulu. Habisnya yang wajib baru yang sunat. Karena banyak kaum muslimin yang sangat kuat menjalankan satu sunnah dan meninggalkan sunnah yang lain. Kasih saya contoh, ini umum nih. Melaksanakan satu sunnah, meninggalkan sunnah yang lain. Mana dia contohnya? Apa hukum mentaukilkan perwalian kepada kuah, sedangkan ayahnya masih ada, dengan alasan ayahnya tak fasih mengucapkan akad? Sultan waliyun menjadi wali man la waliyalaha. Sultan jadi wali kalau perempuan itu tidak punya wali. Kalau ada ayahnya di situ. Wahai ayah-ayah, jadi wali kalian. Kecuali satu dan lain hal. Barulah dia bilang diwalikan oleh wali adna di bawahnya. Ayah, tak ada ayah. Atuk, tak ada atuk. Abang dulu, tak ada abang. Adik, tak ada adik. Abang ayah, tak ada ayah. Adik ayah. Begitu urutan. Bukan langsung aja ke kuah. Urutan perwalian. Kan sultan Pak Ustadz, di Riau ini kita, kalau ada orang tak tahu ayahnya atau mu'alaf baru masuk Islam, siapa walinya? Sultan Syarif Qasim. Sultan tak ada lagi. Sultan-sultan se-Indonesia memberikan kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Maka Soekarno disebut sebagai ulil amri ad-daruri bisyaukah. Presiden Soekarno melimpahkan kekuasaannya ke Menteri Agama. Menteri Agama melimpahkan kekuasaan ke Kanwil Provinsi. Pak Kanwil melimpahkan kekuasaan ke Kemenak Kampar. Kemenak Kampar melimpahkan kekuasaan ke Kua. Itulah asalnya Pak Kua itu bisa menikahkan. Orang bingung kan, siapa menikahkan kau? Pak Kua. Tak sah karena Pak Kua bukan sultan. Iya juga ya. Cemana ceritanya Pak Kua itu bisa jadi sultan? Begitu ceritanya panjang. Makanya tak ada Kua perempuan. Karena perempuan tak bisa menikahkan. Ada Kua perempuan? Enggak ada. Karena itu sudah perjanjian dulu. Sultan-sultan nih, Sultan Syarif Qasim mengatakan, kuserahkan kekuasaanku kepada engkau Presiden Soekarno. Adapun surat-surat semua kusimpan di dalam peti besi, udah kukunci dan kuncinya kucampakkan ke Sungai Siak. Sampai sekarang tak terbuka. Dibawa pakar kunci dari Jerman untuk membuka kunci yang di bawah tangga itu. Datanglah jamaah ke rumah, memegang kunci lemari itu, panjangnya segini, terbuat dari emas, diletakkan jin di atas meja rumah. Pertama datang emas itu segini besar, ini gambarnya Pak Ustaz. 2 hari tak ku pegang, hilang. Dah itu besok datang lagi keris emas, ini gambarnya Pak Ustaz. 2 hari tak ku pegang, hilang. Habis itu datang lagi kunci. Dia bilang kunci lemari yang ada di Siak. Kalau buka isinya petak emas semua. Tak kau ambil? Enggak. Kenapa tak kau ambil? Aku takut makan haram dan rusak akidahku Pak Ustaz. Lama saya terduduk lemas. Allah sedang menegur saya.
Kau penceramah Abdul Somad, kau Profesor Doktor Abdul Somad. Kalau kau ku kasih ini belum tentu tak kau ambil. Ini tak profesor, hanya orang biasa, masih muda, tapi imannya lebih kuat dari kau Abdul Somad. Bisa pula imannya kuat, tak tergoda dia dengan emas. Kalau saya lah dikasih, langsung saya urus itu, selesai itu. Banyak jumpa saya manusia aneh-aneh, dijumpakan Allah Ta'ala untuk menegur saya. Bagaimana kalau suami tidak sholat dan mengkonsumsi narkoba, sedangkan dia sudah berjanji untuk berhenti, tapi tanpa sepengetahuan istri rupanya dia masih memakai narkoba. Sikapnya berubah drastis, suka begadang, main game online, istri dan anak dicuekin. Bagaimana cara menghadapinya? Pertama, laporkan dia ke Badan Narkotika Nasional. Ini nomor BNN 0813 11 44 2193 BNN. Bilang dari Ustadz Somad. Assalamualaikum Pak BNN Pusat, ini dapat saya nomor dari Ustadz Somad. Ya, teman saya nanti gitu. Nah, tolong tangkap lagi saya Pak. Dah, sesudah dia disekolahkan di sana, orang pecandu narkoba tak bisa diceramahi, tak bisa diruqyah. Dia mesti disekolahkan 3 bulan, 4 bulan, tengok dulu. Tak bisa dipanggil ustadz, diceramahi, dizikirkan, tak bisa. Dia mesti masuk sekolah. Kalau tetangga nanya, laki kau kemana? Sedang S2. Sedang ada pula. Ada panggilan pejabat dari Jakarta atas rekom dari Ustadz Somad. Apalah payahnya ngomong gitu kan. Datang tamu, tengok laki kau tak? Iya, kemarin asal atas usul dari UAS, suami saya itu alhamdulillah sudah dipanggil ke sana, sedang pelatihan. Kan kita bohong. Banyaklah yang sudah yang mencoba ini berhasil, alhamdulillah. Ustadz, anak saya ini Pak Ustadz tak tahu lah Pak Ustadz. Saya kasih nomor nih. Marah pertama kali saya kasih nomor nih. Marah dia sama saya. Ya nggak apa-apa. Pas jumpa sekali lagi, senyum. Alhamdulillah Pak Ustadz. Kenapa? Anak saya sudah ditangkap. Kenapa Ustadz? Datang beberapa bulan setelah itu, saya tengok menggendong anak. Ini dia. Iya Pak Ustadz. Sehat udah sekarang, udah baik sama istrinya, udah sayang sama anak. Narkoba itu yang dirusaknya. Pala. Yang membedakan kita sama binatang ini yang dirusaknya. Apa tak hancur? Istri-istri yang lakinya pecandu narkoba, kalian tak bisa aman sebelum dia ditangkap BNN. Jangan takut, jangan ragu, hubungi nomor tadi. Kerahasiaan terjaga, terpelihara. Sudah janji ke Ustadz Somad, insyaallah. Nanti setelah dia keluar, barulah bawa ke Rimba Panjang, jumpakan sama saya, baru bisa bercerita. Tak ada jalan lain. Kumpulkan semua wali, ayah, atuk, abang, adik, paman, abang ayah, adik ayah, nenek mama. Tak bisa. Orang otaknya sakit, tak bisa. Macam mana menasihati orang sakit? Orang sakit itu disembuhkan, diobati. Itu solusi. Masukkan dulu. Setelah balik nanti dari Bandung, selesai acara wisuda, baru bawa ke Rimba Panjang. Bawa dia Rabu subuh, habis Rabu barulah nasihati saya. Kalau sebelum itu tak bisa. Itu solusi. Saya kasih step pertama.
nanti baru langkah kedua. Setan itu takutnya sama Allah. Setan itu takut sama Allah. Maka kita berlindung, a'udzu billah, aku berlindung dengan Allah. Aku ini tak ada apa-apanya. Aku berlindung sama Allah. Dari siapa? Minasyaiton. Aku berlindung dengan Allah dari setan. Maka ketika aku bersama dengan Allah, setan takut. Apakah sama ayat Al-Quran? Ya kalau yang baca ayat Qurannya orang sakau, sedang mabuk dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mana setan takut? Beo penghafal ayat kursi. Yang membaca itu mesti bertauhid ya. Orang yang membaca itu, manusia yang membacanya itu bertauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sadar dia waktu membaca, dekat dia dengan Allah. Atau sama orangnya Pak Ustaz? Orang yang membaca. Adik Sultan di Baghdad, Irak, diganggu setan. Datanglah utusan Sultan ke rumah Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Minta supaya Imam Hambali datang ke istana meruqyah adik Sultan. Imam Hambali tak mau. Imam Hambali tidak mau datang ke istana. Dikasihnya terompah kayu. Kita kalau di dalam WC, toilet, kaki ini jangan menginjak lantai. Karena lantai ini ada percikan air kencing. Nanti menyebabkan was-was, ragu. Pintu setan masuk melalui ragu. Terompah kayu itu, terompah kayu yang di dalam toilet itu, ini kayu dikasih terompah kayu. Pernah nengok terompah kayu? Kalau orang Mesir namanya kop pakai kop, bakya, terompah kayu. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ini ada terompah kayu. Letakkanlah di samping adik raja yang sakit. Sampai ke istana, diletakkan di adik sehat. Sekarang saya tanya, yang hebat tuh Imam Ahmad bin Hambalnya atau selebnya ini? Imam Ahmad bin Hambal sehat. Akhirnya sehat sehari, sebulan, setahun sehat. Tiba-tiba kumat balik. Didekatkan orang itu lagi. Ketawa setannya. Aku bukan takut sama sendal nih, kata dia. Aku takut sama yang punya sendal. Rupanya Imam Ahmad meninggal tahun 241. Rupanya kalau orang tauhidnya kuat, sama selopnya pun setan takut. Kalau tauhid tak kuat, sama dia pun setan tak takut. Ada orang sakit di rumah sakit Jalan Sudirman. Datanglah orang membacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa, diludahi sama saya. Yang cerita itu keluarganya ke saya. Ditanyanya, Ustaz, kenapa waktu dibacakan orang tua ayat kursi setan itu tak takut? Karena yang membacakan itu ulahnya macam setan itu juga. Itu maka dia tak takut. Antum kalau mau nguji nanti ada orang kerasukan setan, antum dekatlah sama dia. Kalau mau nguji tauhid antum. Saya pula takut Pak Ustaz. Berarti antum setannya. Pula takut sama setan. Bersihkan makanan, bersihkan pandangan, bersihkan pikiran, bersihkan hati, bersihkan amalan. Habis itu minta tolong pada Allah. Bukan aku yang berkuasa ini, Engkau ya Allah. Tolong aku ya Allah. Orang dengan tauhid yang kuat, membacakan ayat-ayat, membacakan zikir-zikir, maka takut setan. Inna ibadi, kata Allah, inna ibadi, hambaku,
laisa laka alaihim sultan. Kau tak bisa menguasai mereka. Syaratnya yang pertama ibadi, menjadi hamba Allah. Jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba kuasa, jangan jadi hamba dunia. Setan tak takut. Apa hukumnya kita makan menggunakan merek-merek tak baik? Contohnya sambal setan, keripik setan, kerupuk setan. Apa hukumnya? Kita disuruh menjauhi nama yang tak baik. Ada namanya Abdul Ka'bah, dirubah Nabi jadi Abdullah. Abdul Syams, hamba matahari, dirubah Nabi namanya jadi Abdurrahman. Semua nama kampung, nama orang dirubah Nabi. Nama yang tak baik. Sekarang orang membuat nama yang tak baik itu untuk apa? Sensasi. Bukan prestasi. Nama di otak-atik, termasuklah rumah makan, nama makanan. Orang hanya penasaran, akhirnya singgah, makan sekali, wal awwal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Karena dia tidak. Saya baru pulang dari Medan. Pak Haji ini 1 bulan jual bakso, 1 bulan sedekahnya 2 ton beras. Saya tanya, Pak Haji, udah berapa lama buka bakso nih? 40 tahun. 40 tahun. Habis sholat Jumat, jamaah datang. Dan pengajian di sini Pak Ustadz seminggu sekali. Habis sholat Jumat, orang datang. Pengajian seminggu sekali. Setiap bulan 2 ton, 3 ton lingkungan sekitar. 40 tahun sudah bertahan. Berapa banyak yang rumah makan setan ini hanya sebulan 2 bulan bertahan. Setan habis itu buka tempat baru, gitu lagi. Penipu. Bukan memperbaiki kualitas cita rasa, tapi menipu dengan sensasi. Buka rumah makan, habis itu orang makan sekali tutup, buka lagi. Buka lagi. Sampai begitulah dia terus menipu. Dan kita suka pula tertipu. Berapa banyak rumah makan di Pekanbaru ini? Namanya biasa aja, tempatnya biasa aja, tapi orang udah puluhan tahun. Tapi ada yang luar biasa tempatnya, hanya sensasi. Dan orang sekarang memang suka sensasi. Daging panggang kambing nomor 2 di dunia. Ramailah orang berdatang. Ini yang kejadiannya jamaah kita di Medan. Pergi dia ke Jakarta, tengok, pas lewat mobil tengok, panggang kambing nomor 2 dunia. Singgah dia makannya. Pas dicicip, biasa aja. Nah selesai makan panggilnya, Pak, Bapak bilang nomor 2 kok biasa aja? Iya Pak, karena yang enak itu nomor 1. Ini kan membohong, menipu. Orang kalau udah kena tipu sekali. Saya hafal saya tempat-tempat yang enak di Pekanbaru. Setiap saya ada tamu ke situ saya bawa. Kita tak ingat mereknya, tapi kita ingat tempatnya. Jadi usahakanlah kalau buka rumah makan yang diperbaiki itu kualitas. Kalau mau bertahanlah lama. Tapi kalau cuma mau nipu, gitulah. Buka di sini sambal setan, nanti udah tutup, buka lagi tempat baru, sambal iblis, buka lagi sambal laknat, sampai matilah menipu terus, menipu. Masyarakat itu memang suka ditipu dia, gak sensasi. Cobalah pertahankan kualitas. Itu tentang masalah nama-nama. Antum kalau punya bakat kuliner, buatlah rumah makan, pertahankan cita rasanya, insya Allah eksis, bertahan. Banyak saya sudah jumpa orang-orang yang soleh buka rumah makan, berhasil, sukses. Pesan Buya Hamka,
kepada bapak-bapak di Lampung. Pesan Buya waktu saya jumpa di Jakarta, Pak Ustadz, bukalah rumah makan. Karena orang yang lapar kenyang. Kenyang dia beribadah. Duitnya dapat, ibadahnya dapat. Dibuka bapak itulah rumah makan. Rumah makannya megah, mewah, banyak cabang. Dibuat Pak Haji itulah pesantren. Saya menandatangani. Ini semua hasil rumah makan nih Pak Ustaz. Tak ada dibuatnya gulai setan, rendang setan, sup setan, tak ada. Pakai baik-baik semua. Yang dipertahankannya kualitas. Hah? Bukan setannya itu dipertahankan. Orang sekarang ini banyak lebih pada sensasi. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari perbuatan-perbuatan setan. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihfazna min kulli su' wa syarr. Jaga kami, pelihara kami dari godaan setan, dari semua yang tak baik. Wa'idzukum bi kalimatillahi tammah. Aku mohon kepada Allah dengan kalimah yang sempurna. Min kulli syaitani wa hammah. Dari gangguan setan dan semua yang merusak. Wa min kulli ainin lammah. Dari penyakit ain, dari semua yang tercela ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Jaga anak kami, keturunan kami menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Warzuqnal istiqamata ala syariatil gharra. Berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Waqtim bis salihati a'malana. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami di surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.